Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrullahu ala taufiqihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah salat tarawih, Bapak Ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin yang telah menganugerahkan kepada kita seluruhnya dari berbagai curahan nikmat kasih sayang rahmat darinya, yang semestinya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala di dalam hidup dan kehidupan kita di dunia ini selalu berupaya untuk mewujudkan kesyukuran. Terlebih lagi ketika kita alhamdulillah biidznillah dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh dengan kebaikan dan keberkatan, yang hendaknya setiap muslim dan muslimah mereka memaksimalkan segala potensi nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Dengan datangnya bulan Ramadan, bulan kemuliaan, bulan yang penuh dengan kebaikan dan keberkatan, yang Allah Subhanahu wa taala membuka dari pintu-pintu kebaikan di dalamnya, maka kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala hendaknya lah berbahagia dan bergembira dengan datangnya bulan Ramadan itu. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah wahai Muhammad, sampaikan, dengan keutamaan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala hendaknya lah kalian bergembira, berbahagia, maka hal itu lebih baik dari apa yang dikumpulkan oleh mereka yang tidak mengenal dari agama Islam berupa kesenangan duniawiyah semata. Oleh karenanya kita sebagai seorang muslim dan muslimah hendaknya kita berbahagia, bergembira ketika kita berada di dalam bulan Ramadan ini. Kita berupaya untuk memanfaatkan dari segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Di dalam riwayat Al-Imam Ahmad dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak iftaradallahu alaikum fi siyamahu tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu marratu syayatin fihi laylun khairun min alfi syahrin faman hurima khairaha faqad hurima." Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh telah datang kepada kalian dari bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan kebaikan dan keberkatan, yang Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada kalian untuk berpuasa di bulan Ramadan itu. Allah Subhanahu wa taala membuka dari pintu-pintu surga dan menutup dari pintu-pintu neraka al-jahim, dan para syaitan itu dibelenggu, diikat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga seorang muslim dan muslimah ketika dia berada di bulan Ramadan, terutama ketika dia berada di siang hari,
yang dia berpuasa, maka syaitan itu tidak bisa membisikkan dari godaan-godaan dan juga hal-hal yang jelek yang dengannya seorang muslim dan muslimah tergelincir, terjatuh ke dalam dosa dan maksiat. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang patut untuk kita syukuri. Kemudian kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada bulan Ramadan itu ada satu malam yang lebih baik daripada beramal 1000 bulan, 83 tahun ditambah 4 bulan. Itulah malam Lailatul Qadar. Siapa yang diharamkan berjumpa dengan malam itu, maka sungguh dia telah terhalangi mendapatkan kebaikan yang amat banyak, kebaikan yang amat bernilai di kehidupan dunia ini. Jamaah salat tarawih, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita berada di bulan Ramadan, maka hendaknya kita berupaya untuk memaksimalkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Ketahuilah bahwasanya setiap dari nikmat yang kita nikmati di kehidupan dunia ini, maka Allah Subhanahu wa taala di negeri akhirat pasti akan memintai pertanggungjawaban akan nikmat itu. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Kemudian kalian pasti akan dimintai pertanggungjawaban, akan ditanya akan setiap nikmat yang telah kalian nikmati di kehidupan dunia ini. Di dalam riwayat Al-Imam At-Tirmidzi dari sahabat yang mulia Abu Barzah Nadla bin Ubayd radhiyallahu ta'ala anhu, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'ah." Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba di negeri akhirat ketika dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala sampai dia akan dimintai pertanggungjawaban tentang 4 nikmat yang telah dia nikmati di kehidupan dunia ini. Yang pertama kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "An umri fima afnah." Nikmat umur yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada dirinya. Oleh karenanya, ketika kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, kekuatan, apalagi kita berjumpa dengan bulan Ramadan ini, maka hendaknya kita memanfaatkan kesempatan itu. Seringlah bertanya kepada diri sendiri, apa yang telah kita manfaatkan dengan nikmat umur yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Lihatlah diri kita, bertambahkah kebaikan kita, amalan soleh kita atau tidak? Atau mungkin yang bertambah justru kelalaian, dosa dan maksiat pada kita. Maka ini selalu kita pertanyakan pada diri kita di kehidupan dunia ini, muhasabah, introspeksi diri. Kemudian yang kedua, wa an malihi min aina iktasaba fi ma anfaqahu, tentang harta yang dia nikmati. Dari mana dia dapatkan hartanya? Dari cara apa? Bagaimana dari hasil usahanya itu? Apakah halal atau haram? Maka ini harus selalu dia periksa dari harta yang dia nikmati. Seorang muslim, apalagi dia adalah kepala keluarga, kalau dia sudah memiliki anak dan istri, maka setiap dari kepala keluarga, suami yang jujur cintanya kepada anak dan istrinya, maka dia tidak akan mungkin rela memberikan makan, pakaian, tempat tinggal, minuman anak dan istrinya dari usaha-usaha yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, ketika kita masih diberikan kesempatan umur yang panjang di kehidupan dunia ini, maka banyak-banyaklah kita istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saja pada harta yang kita miliki banyak kita dapatkan dari cara-cara zalim, menipu orang lain, mengambil dari hak orang lain. Maka ini selalu harus kita pertanyakan pada harta yang kita miliki. Kemudian kemana kita belanjakan? Di mana kita habiskan dari harta itu? Seorang terkadang dia dapatkan hartanya dari cara yang halal, dari usaha yang dia yakin ini 100% halal, dari hasil keringat saya sendiri. Tapi ketika dia keluarkan, dia belanjakan hartanya pada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan pada perkara yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, nikmat harta ada 2 pertanyaannya. Dari mana dia dapatkan dan kemana dia belanjakan dari nikmat harta itu.
Persiapkanlah dari setiap nikmat harta yang kita miliki di kehidupan dunia ini untuk menjawab dari pertanyaan Allah Subhanahu wa taala di negeri akhirat. Di kehidupan dunia mungkin kita bisa berdusta. Mungkin kita bisa berdusta, berbohong dari pertanyaan-pertanyaan kawan-kawan kita atau orang-orang yang bertanya kepada kita tentang harta yang kita dapatkan. Tapi di negeri akhirat maka Allah Subhanahu wa taala yang akan bertanya. Tidak ada lagi kedustaan di saat itu. Oleh karenanya bersiaplah kaum muslimin dan kaum muslimat jamaah salat tarawih rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, wa an ilmihi bima fa'ala fi, tentang nikmat ilmu agama yang telah dia pelajari, yang telah dia ilmui, yang telah dia fahami. Ketika dia sudah memahami, mengilmui, sudah pernah dia yakini akan kewajiban salat 5 waktu. Tapi ketika datang bulan Ramadan, dia semangat berpuasa di siang hari, tapi dia tidak memperhatikan dari salat 5 waktunya. Dia terlantarkan dari salat 5 waktunya. Padahal kalau dia melihat pada syariat Islam, salat 5 waktu itu lebih tinggi dan lebih mulia derajatnya dibandingkan puasa di bulan Ramadan. Maka hendaknya lah dia memelihara dari salat 5 waktunya, dia pelihara dari puasanya di bulan Ramadan. Jangan sampai dia lewatkan dari kesempatan, dari nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada dirinya di kehidupan dunia ini. Kemudian yang terakhir, wa an syababi fima ablah, tentang masa mudanya, di mana dia habiskan, di mana dia usangkan dari masa mudanya itu. Nikmat masa muda itu sebenarnya sudah masuk pada nikmat umur. Hanya saja disendirikan, dikhususkan pertanyaannya, karena kebanyakan ketika seseorang berada di usia mudanya, dia banyak-banyak memperturutkan hawa nafsunya, akalnya singkat, dan ketika dia bertindak, terkadang dia tidak memikirkan dari efek yang terjadi berikutnya. Oleh karenanya akan dimintai pertanyaan secara khusus, an syababi fima ablah, di mana dia usangkan dari masa mudanya. Ketika kita diberikan nikmat umur yang panjang, mungkin masa muda kita banyak kelalaian, kita tergelincir ke dalam dosa dan maksiat di waktu muda, maka masih ada kesempatan bagi kita untuk membuka dari lembaran baru melalui bulan Ramadan ini. Banyak istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang pemuda dan pemudi yang dia terikat hatinya di masjid dan dia tumbuh di atas peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak dihabiskan waktunya di jalan, apalagi ugal-ugalan, naik motor balap-balap. Ini banyak efeknya nanti. Bukan saja dia yang celaka, orang lain juga bisa ikut celaka. Oleh karenanya alhamdulillah tadi kita dengarkan dari pencerahan dari Pak Camat kita, alhamdulillah itu sebuah wejangan dan nasihat yang luar biasa bagi masyarakat Kota Makassar ini, supaya anak-anak muda itu mereka banyak-banyak lebih bagus aktivitasnya di masjid. Dan ini dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Nanti di padang mahsyar ketika seluruh manusia dari Nabi Adam sampai yang terakhir akan dikumpulkan, dan di saat itu terjadi kegentingan yang amat luar biasa. Matahari didekatkan sejengkal di atas kepala kita. Sekarang ini matahari yang paling panasnya teriknya saja, kalau kita lihat, kita hitung secara matematik, itu 150 juta kilometer. Ini satu jengkal di atas kepala kita. Sungguh luar biasa bagaimana keadaan dan kegentingan di saat itu. Tapi kata Nabi kita Muhammad SAW, di sana ada 7 golongan yang diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya disebutkan syabun nasha'a fi ibadatillah, seorang pemuda yang dia tumbuh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya lagi rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seorang lelaki yang hatinya terikat dengan masjid. Artinya dia banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia korbankan masa mudanya ketika dia lihat kawan-kawannya mungkin banyak menghabiskan waktu di jalan nongkrong, melakukan hal-hal yang sia-sia, bahkan perbuatan-perbuatan yang bisa mendatangkan kerugian bagi orang banyak. Dia tinggalkan hal tersebut, dia masuk masjid, banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih lagi ketika dia berada di bulan Ramadan ini. Seorang kepala keluarga, seorang suami nanti akan dimintai pertanggungjawaban di negeri akhirat. Di dalam riwayat Bukhari Muslim kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin itu pasti akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang presiden, seorang Pak Camat, Pak Lurah, mereka memiliki
pimpinan dalam wilayah yang luas. Adapun kepala keluarga seorang suami, dia memiliki kepemimpinan pada wilayah yang khusus di tengah keluarganya. Apa yang dilakukan oleh anak dan istrinya ketika dia tidak memberikan nasihat wejangan, maka dia nanti akan mempertanggungjawabkan di negeri akhirat. Ketika misalnya anak-anak yang melakukan perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat, mengganggu orang lain di jalanan misalnya, dia lakukan hal-hal yang tidak menyenangkan masyarakat, maka nanti orang tuanya akan ditanya di negeri akhirat. Oleh karenanya, ya, seorang kepala keluarga, seorang suami yang baik, yang cinta kepada anak dan istrinya, dia selalu memberikan nasihat yang terbaik untuk kehidupan keluarganya, sehingga mereka dipertemukan kembali di kehidupan di negeri akhirat dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita dengarkan ini memberikan manfaat bagi kita seluruhnya, sebagai motivasi bagi kita untuk senantiasa beramal dengan amalan yang saleh di kehidupan dunia ini, memaksimalkan dari seluruh nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita seluruhnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi